Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 dan 10 mata kuliah dasar psikologi kelas EMG yang pada kesempatan hari ini akan menjelaskan materi tentang motivasi. Jadi saksikan video ini sampai selesai ya teman-teman. Ya baik, pengertian motivasi yang berkembang di masyarakat berbeda dengan yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam masyarakat, motivasi sering disamakan dengan semangat, seperti contoh dalam percakapan, "Saya ingin anak saya memiliki motivasi belajar yang tinggi." Dalam statement tersebut, dapat diartikan bahwa orang tua tersebut ingin anaknya mempunyai semangat belajar yang tinggi. Ada pula beberapa definisi motivasi lainnya. Yang pertama, motivasi adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok agar individu menghasilkan output yang diharapkan. Yang kedua, motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang rela mengerahkan kemampuannya untuk melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah diharapkan. Jadi, di dalam motivasi terdapat 3 dimensi. Yang pertama, ialah motif. Motif merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk bertingkah laku atau bersikap tertentu. Kardinali mengutip pendapat Raymond Iges dan James Rosenwald yang mendefinisikan motif sebagai suatu dorongan yang batin dari dalam diri manusia untuk melakukan tingkah laku tertentu. William D. Scott menerangkan bahwa motif merupakan kebutuhan yang belum terpuaskan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, harapan. Kadzunali mengemukakan bahwa harapan adalah adanya kekuatan dari kecenderungan bekerja secara benar diikuti dengan jaminan yang menarik. R.L. Khan dan N.C. Morse mengemukakan harapan adalah kemungkinan bahwa dengan perbuatan akan mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, insentif. Kadzunali menyatakan bahwa pada dasarnya insentif itu adalah perangsang. Menurut pendapat Darwin, insentif adalah perangsang yang menyebabkan berlangsungnya kegiatan memelihara kegiatan agar mengarah langsung kepada satu tujuan yang lebih baik. Kemudian terdapat 7 teori-teori motivasi, antara lain yang pertama, teori hedonisme. Hedonisme merupakan bahasa dari Yunani yang berarti kesenangan, kesukaan, atau kenikmatan. Hedonisme memandang bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kesenangan dalam duniawi. Hobbes menyatakan bahwa apapun perilaku seseorang, sebab terpendam dari perilaku tersebut adalah kecenderungan untuk mencari kesenangan. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan yang perlu pemecahan, manusia cenderung memilih alternatif pemecahan yang dapat mendatangkan kesenangan daripada mengakibatkan kesulitan. Implikasi dari teori tersebut adalah manusia lebih memilih hal yang mendatangkan kesenangan dan cenderung menghindari hal yang menyulitkan. Yang kedua, teori naluri. Naluri merupakan suatu kekuatan biologis bawaan yang mempengaruhi anggota tubuh untuk melakukan sesuatu dalam keadaan yang tepat. Menurut teori naluri, manusia tidak memilih tujuan dan perbuatan, tetapi dikuasai 6 oleh kekuatan-kekuatan bawaan yang menentukan tujuan dan perbuatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, teori reaksi yang dipelajari. Menurut teori ini, tindakan-tindakan atau perilaku seseorang berdasarkan pola dan tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan orang tersebut tinggal. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori lingkungan kebudayaan. Lalu yang keempat, drive theory. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dengan teori reaksi yang dipelajari. Daya pendorong merupakan sebuah naluri, tetapi hanya sesuatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Lalu yang kelima, teori arousal. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Davy. Menurutnya, organisme tidak selalu berusaha menghilangkan ketegangan, justru organisme meningkatkan ketegangan dalam dirinya. Yang keenam, teori atribusi perilaku seseorang. Ditentukan dengan bagaimana ia menafsirkan atau memahami latar belakang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Atribusi ialah suatu hal yang dikaitkan dengan kesuksesan atau kegagalan dalam suatu aktivitas. Yang ketujuh, teori kebutuhan perilaku manusia.
Macam-macam motivasi menurut para ahli. Menurut Chaplin, motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu physiological drive, yaitu dorongan-dorongan yang bersifat fisik seperti lapar, haus, seks, dan sebagainya. Yang kedua ada social motivasi, yaitu dorongan-dorongan yang berhubungan dengan orang lain, seperti estetis, dorongan untuk selalu berbuat baik dan etis. Lalu sedangkan menurut Wardwood dan Marquis menggolongkan motivasi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama kebutuhan-kebutuhan organis, yaitu motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan dengan dalam, seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Yang kedua ada motivasi darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha, dorongan untuk mengejar, dan sebagainya. Lalu ada yang terakhir yaitu motivasi objektif, yaitu motivasi yang diarahkan kepada objek atau tujuan tertentu di sekitar kita. Motivasi ini timbul karena dorongan untuk menghadapi dunia secara efektif. Lalu, dalam efektivitas motivasi mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan pengukuran motivasi, sehingga motivasi menjadi efektif apabila dilakukan sesuai dengan teori yang ditarafkan pada objek yang tepat. Kepastian itu dimungkinkan oleh adanya ketiga fungsi motivasi. Yang pertama, menolong untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, penentu arah perbuatan yakni ke arah yang akan dicapai. Yang terakhir, penyelesaian perbuatan sehingga perbuatan manusia dapat selektif dan terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, apabila manusia yang dalam sikap atau tingkah lakunya tidak terarah tanpa tujuan yang dipastikan, orang tersebut tidak memiliki motivasi. Mungkin segitu dulu pembahasan materi motivasi dari kami. Thank you for watching.